peserta pelatihan jurnalistik. Go and Pada waktu itu baru muncul dalam pikiran saya, kenapa tidak share ini dari awal, karena mungkin ada anggota-anggota jemaat Gemim. Saya punya kesaksian Bapak Ibu, saya menjadi wartawan sebelum jadi vikaris hampir 10 tahun. Hidup sebagai wartawan karena waktu itu tidak ada penerimaan vikaris, tidak ada di Gemim kan, karena itu pekerja swasta. Setiap kali mau meliput, saya lahir dari lingkungan keluarga yang tidak ada jurnalisnya, jadi tidak ada pengalaman dalam keluarga. Selama ada di kampus tidak ada pengalaman sebagai jurnalis. Dulunya saya pernah bekerja di Radio Sion tapi sebagai penyiar, tidak sebagai wartawan. Jadi tidak punya pengalaman sama sekali. Masuk di dunia jurnalis bermodalkan kemampuan menulis skripsi di kampus, kemampuan menulis makalah, dan kemudian setelah ada di sana ada di realita yang sangat-sangat berbeda. Bicara tentang anggaran, bicara tentang APBD, bicara tentang PAD, karena waktu saya masuk jadi wartawan di politik pemerintahan. Bicara tentang partai politik dan segala macam. Saya tidak punya bekal sama sekali. Maka sejak saat itu, setiap kali mau liput, setiap kali memulai tulisan Bapak Ibu, saya berdoa seperti setiap kali menaik mimbar. Tuhan tolong supaya saya mengerti dan kemudian menulis dengan baik supaya kalau orang baca, orang mengerti apa yang kita tulis. Setiap hari seperti itu. Sampai kemudian hari ini saya tiba di posisi sebagai pemimpin redaksi Dodoku. Bahkan ketika kalau hari ini saya menulis, entahkah itu menulis khotbah, menulis tulisan lepas, bahkan apapun yang mau saya tulis, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolonglah supaya pesan yang saya mau sampaikan sampai dengan tepat kepada mereka yang membacanya. Sebab Bapak Ibu, Saudara-saudara, kadang kita tidak pandai memilih kata. Tetapi dalam banyak keadaan Roh Kudus akan bekerja supaya orang yang membacanya akan mengerti sesuai dengan kebutuhannya. Ketika dia mencari Tuhan di tengah kesulitan ekonomi, dia akan mengerti pesannya. Ketika dia mencari Tuhan di tengah kesakitan tubuh fisiknya, dia akan mengerti sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang kita tulis, mari doakan Roh Kudus bekerja supaya orang yang membacanya mengerti maksud kita. Selama saya bekerja sebagai wartawan, Bapak Ibu, Saudara-saudara, ada begitu banyak pengalaman. Tetapi hari ini berdiri di depan Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa skill menulis sungguh berharga untuk dipakai Tuhan dalam kerja penginjilan. Memang betul kalau berkhotbah di depan panggung seperti ini, di depan mimbar, orang banyak mendengar. Tapi tahukah kita bahwa menulis sungguh jauh lebih indah? Sebab dalam kemampuan menulis kita menyampaikan pesan untuk waktu yang sangat lama. Maka mari terus berkembang, terus belajar, terus menulis. Ada teman saya tanya, bagaimana cara supaya bisa pandai menulis? Jawab saya cuma satu Bapak Ibu, tulis saja, menulis saja. Kepada Nanda, Gerald, Joshua, ditanya orang saya seperti apa kalau ajar menulis. Kalau selesai tulis, baca lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara baca terus rasa konyol atau rasa gila sendiri atas tulisan saudara-saudara, ya edit lagi, tulis lagi. Habis tulis baca lagi. Kalau Bapak Ibu rasa belum terlalu mengerti, ya tulis lagi. Tulis saja, tulis dan tulis. Sampai kemudian saudara-saudara akan terlatih menulis. Tapi yang paling penting, modal utama untuk punya kemampuan bisa menulis dengan baik, termasuk menulis untuk kerja pekabaran Injil, kemampuan membaca. Bapak Ibu Saudara-saudara tidak akan mampu menghasilkan satu tulisan yang baik tanpa menjadi seorang pembaca yang baik. Saudara-saudara hanya akan mampu menyampaikan pesan firman dengan baik kalau Alkitabnya dibaca setiap hari. Saudara-saudara akan punya banyak kemampuan kosakata dan segala macam,
saat kita punya banyak bahan bacaan yang diserap oleh akal. Maka supaya kita bisa menjadi orang yang mampu menyampaikan pesan firman dalam tulisan-tulisan yang baik, maka kita perlu memperbanyak membaca firman, membaca yang lain-lainnya untuk memperlengkapi kita sehingga terus berkembang, terus bertumbuh dan mampu menghasilkan karya yang menjadi berkat. Sebab itu menulis adalah bagaimana kita menghadirkan Allah dalam wadah, dalam sesuatu yang dicatat untuk bisa dibaca tidak hanya hari ini, tetapi bisa dibaca dalam jangka waktu yang sangat lama. Karena kalau khotbah, memang kan sekarang bisa divideokan khotbah, tetapi tulisan-tulisan adalah sesuatu, kalau bahasa jurnalistik disebut evergreen, yang bertahan dari masa ke masa. Sehingga kalau Bapak Ibu menulis misalnya di hari ini, 20 tahun depan, 30 tahun depan, tulisan Bapak Ibu masih tetap bisa dibaca. Apalagi era ini adalah era digital, di mana jejak digital tidak bisa dihapus dan karena itu bisa diakses kapan saja. Maka ini menjadi grace bagi kita, anugerah besar bagi kita untuk bisa kita pakai dalam kerja pekabaran Injil. Peserta pelatihan jurnalistik.